Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Ekspedisi Singosari. Pemerintahan di Bali setelah ekspedisi Kerajaan Singhasari. Pulau Bali, sebelum ditaklukkan oleh Kerajaan Singhasari, adalah wilayah yang merdeka, dan raja yang berkuasa di wilayah tersebut, merupakan keturunan dari Wangsa Warman. Kerajaan Singhasari pada zaman pemerintahan Kertanegara, mencapai masa keemasannya. Di antara raja-raja Singhasari, Raja Kertanegara, yang pertama-tama melepaskan pandangan keluar Jawa. Raja Kertanegara, ingin mendobrak politik tradisional, yang hanya berkisar pada Janggala Panjalu, dan ingin mempunyai kerajaan yang lebih luas, dan lebih besar dari kedua wilayah tersebut, yang merupakan warisan dari Raja Erlangga. Arca Bhairawa, perwujudan Raja Kertanegara dari Candi Singosari, kini masih tersimpan di Tropen Museum Leiden, Belanda. Wilayah Bali yang berdekatan dengan Kerajaan Singhasari, menjadi salah satu wilayah yang harus dikuasai, untuk mewujudkan cita-cita dari Raja Kertanegara. Oleh karena itu, setelah ekspedisi Pamalayu berhasil dengan gemilang, maka ekspedisi ke Pulau Bali menjadi target berikutnya. Maka pada tahun 1284 Masehi, dikirimlah sejumlah pasukan di bawah pimpinan 1. Ki Kebo Bungalan, 2. Ki Kebo Anabrang, 3. Ki Patih Nengah, 4. Jaran Waha, 5. Ki Arya Sidi, 6. Ki Amarajaya. Ekspedisi Raja Kertanegara tersebut mendarat di pantai timur Buleleng, tepatnya di desa Kubu Tambahan. Sehingga, ada pura-pura Kertanegara di tempat tersebut. Untuk menaklukkan Pulau Bali. Di Bali, pasukan tersebut berhasil mengalahkan Raja Bali, yang bergelar Paduka Batara Parameswara, Seri Hyang Ning Hyang Adidewa Lancana, dan dibawa ke Kerajaan Singhasari sebagai tawanan perang. Berkat keberhasilan menundukkan Pulau Bali, Ki Kebo Bungalan, yang pada tahun 1275 Masehi, juga pernah diutus ke Jambi, dalam ekspedisi Pamalayu, kini diangkat oleh Raja Kertanegara, sebagai wakil pemerintahan Singhasari di Pulau Bali, dengan gelar Rakrian Demung Sasa Bungalan. Ki Kebo Bungalan pada waktu memerintah Pulau Bali, sudah lanjut usia, sehingga untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-harinya, diserahkan kepada putranya, yang bernama Ki Kebo Parut. Keberadaan Kebo Parut sebagai penguasa di Bali, dibuktikan dengan sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Kebo Parut, yang berangkat tahun Caka 1218 Caka, yang berisi persoalan tentang desa Kedisan, Mawang Ida Raja Patih Meka Kasir Kebo Parut, berdasarkan nama-nama Patih, dan berdasarkan isi prasasti tersebut, ternyata Patih itu adalah pegawai negara yang berasal dari Jawa Timur. Nama semacam itu, sering dijumpai dalam Kerajaan Singhasari. Ada kemungkinan bahwa Patih yang dimaksud bertugas sebagai gubernur, atau semacamnya, yang mewakili pemerintahan Singhasari di Bali. Selanjutnya, terdapat prasasti lainnya, yang menyebutkan nama Ida Ken Kanuruhan, dan yang istimewa pula, prasasti tersebut tidak memakai sapata, sebagaimana yang sering dijumpai dalam prasasti-prasasti di Bali pada umumnya. Kebo Parut juga mengeluarkan prasasti, yang berangkat tahun Caka 1222, yang menguraikan tentang desa Sukawana, yang terletak di perbatasan Min Balingkang. Dalam prasasti tersebut, terdapat kata-kata Empu Kuing Dharma Anjar, Empu Kuing Istana Raja, Empu Kuing Dewa Istana. Gelar para menteri diubah menjadi Jero, atau diduga Arya, sebagai contoh Ida Raja Sang Arya sama dengan Ida Sang Arya Ajikara. Arca Bhairawa, perwujudan Raja Kertanegara, sebagai seorang biksu yang gundul, kini masih tersimpan di Tropen Museum Leiden, Belanda. Agama yang dianut oleh Kebo Parut adalah Wajrayana, yaitu suatu aliran tantrisme dari agama Buddha. Di Singhasari, pada saat tersebut sedang berkembang, dan malahan menjadi pusat aliran Wajrayana. Aliran ini sangat condong ke dalam ilmu sihir, atau ilmu gaib, yang sebagai pemimpinnya adalah rajanya sendiri, yaitu Raja Kertanegara. Demikianlah di peseteran Singhasari ditemukan Arca Kertanegara, sebagai seorang biksu yang gundul. Di samping itu juga, terdapat Arca Bhairawa, di mana Raja Kertanegara sering melakukan upacara-upacara yang berkaitan dengan aliran yang dianutnya. Pada zaman pemerintahan Kebo Parut di Bali,
terdapat arca Bhairawa di daerah Pejeng, yang bentuknya mirip dengan arca Bhairawa yang terdapat di Singhasari. Demikianlah ada kemungkinan besar bahwa latihan-latihan Wajrayana juga dilakukan oleh wakil pemerintahan Singhasari di Pulau Bali. Para pendeta Buddha kemudian mendirikan sebuah biara, asrama, di Bedahulu, di dekat biara Ratna Kunjarapada, yang diketahui sebagai sebuah asrama bagi para pendeta jiwa. Hal tersebut sesuai yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sang Buddha Tyaksa Muwing Bedahulu, Bedaha Luwing Gajah Ran Pramadaweruh. Artinya, ada pendeta Buddha besar yang berdiam di Bedahulu, di Luwing Gajah yang tidak pernah pramada, angkara. Mungkin yang dimaksud dengan Luwing Gajah adalah tempat di sekitar air gajah, yang seperti diketahui, daerah air gajah adalah daerah di sekitar Sungai Patanu, tempat didirikannya asrama-asrama tersebut. Dalam hal ini, Goa Gajah termasuk dalam lingkungan Dharma Anta Kunjarapada. Para pendeta jiwa tentu merasa tidak senang melihat perkembangan aliran Wajrayana di Bali, sehingga timbullah persaingan di antara mereka. Rakyat Bali pada umumnya memihak kepada pendeta jiwa, yang berarti mereka tetap memuja Maharesi Agatya. Pemerintahan Ki Kebo Parut, tahun 1296 sampai tahun 1324 Masehi. Pada tahun 1293, terjadi perubahan kekuasaan di Jawa Timur, di mana kerajaan Singhasari mengalami keruntuhan, dan Raja Kertanegara tewas, akibat pemberontakan Jayakatwang. Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara, berhasil menumpas pemberontakan tersebut, dan mendirikan Kerajaan Majapahit. Karena kerajaan Singhasari telah mengalami keruntuhan, maka Majapahit, sebagai pengganti kerajaan Singhasari, mengambil alih seluruh daerah kekuasaan kerajaan Singhasari, termasuk Pulau Bali. Pada tahun 1296 Masehi, Sri Rajasa Jayawardhana, sebagai Raja Majapahit yang pertama, menunjuk Ki Kebo Parut sebagai wakil pemerintahannya di Pulau Bali, dengan gelar Raja Patih. Dalam melaksanakan pemerintahannya, Ki Kebo Parut mengangkat beberapa senapati dan pejabat tinggi lainnya, untuk membantunya dalam pemerintahannya, dan mengganti beberapa pejabat penting, pada waktu pemerintahan Raja Adidewa Lancana, dengan pejabat baru yang berasal dari Jawa Timur. Pejabat penting yang diganti diantaranya, 1. Senapati Weresanten, 2. Empu Abdaraja, 3. Senapati Balembunut Diaksa, 4. Empu Tohujar diganti, 5. Senapati Danda, 6. Empu Arusningrat, 7. Senapati Dinganga, 8. Empu Suradikara, 9. Senapati Kuturan, 10. Empu Angambara, 11. Para pendeta Siwa, diantaranya Dang Acarya Harimurti, pendeta di Stana Raja, Dang Acarya Haridewa, pendeta di Amurna Raja, Dang Acarya Madyagra, pendeta di Katubrih, Dang Acarya Satyangsa, pendeta di Makarum. 12. Dan Dang Acarya Karnikangsa, sebagai Samegat Juru, Wadwa. 13. Para pendeta Buddha diantaranya, Dang Upadhyaya Atmaja, pendeta di Nalada dan Dang Upatyana Budatnyana, pendeta Kutihanyar, dan Tiramangsa, sebagai Samegar Mangirengiren. 14. Samegat Juru Tulis Kehakiman, diantaranya Taraya Ruhun, Niraweruh dan Namapinda. 15. Samegat Manyumbul, Nayalor. 16. Samegat Pituhanya, Werdeng Pramuhap. 17. Samegat Caksukaranapuranya, Digaya. 18. Samegat Karanapuranya, Sidamukti. Sebagai gantinya Ki Kebo Parut kemudian menunjuk beberapa pejabat penting diantaranya, 1. Senapati Danda, Ki Gagak Semeningrat alias Ki Gagak Suluhingrat. 2. Senapati Sarbua, Ki Dangdang Sangka. 3. Senapati Balembunut, Kukuda Makara. 4. Ken Demung, Ki Gajah Pamugeran. 5. Ken Rangga, Ki Dangdang Bang Bungalan. Selain itu beliau juga mengangkat beberapa wadwa haji yang ditempatkan di beberapa tempat di Bali diantaranya, 1. Wadwa haji di Panji, Ki Sangkarin Sing dan Ki Ranggahwalik. 2. Wadwa haji di Sarwa Patih Ki Jadang Mider, Ki Bima Paksa dan Ki Gajah Sereng. 3. Wadwa haji di Kurtija, Ki Banyak Endah dan Ki Panggah Parya. 4. Wadwa haji di Jingrana,
Ki Kidang Semu. 5. Wadwa Haji di Guleng dan Perang. Ki Bina jaga beberapa kementerian atau kesenapatian yang belum ada pejabatnya dibentuk diantaranya Senapati Dinganga, Senapati Manyiringin dan Senapati Beladiaksa. Perutusan pendeta Siwa dan Buddha pun dibentuk, disesuaikan dengan peraturan yang terdahulu. Namun pejabatnya belum diresmikan, diantaranya pendeta Siwa di Dharma Hanyar, di Astana Raja, di Dewastana, dan di Binor, sedangkan perutusan pendeta Buddhanya di Buruan, di Puwanegara, di Kutri Hanyar dan di Aji Negara. Juga dilantik Tri Samegat, atau 3 pejabat yang sangat berkuasa di istana. Pemerintahan dikembalikan kepada Wangsawarman. Demikianlah pergantian pejabat tinggi kerajaan, yang dilakukan oleh Ki Kebo Parut, sebagai wakil pemerintahan kerajaan Majapahit di Pulau Bali. Pemerintahan Raja Patih Kebo Parut di Bali, hanya bersifat sementara saja. Beberapa tahun kemudian, oleh karena keadaan Bali sudah aman, maka pada tahun 1324 Masehi, atas perintah Jayanegara sebagai Raja Majapahit yang kedua, pemerintahan Bali dikembalikan lagi kepada keturunan Wangsawarma, karena mengingat bahwa Pulau Bali sejak dari dulu diperintah oleh raja-raja keturunan Wangsawarman. Pemerintahan Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa tahun 1324 sampai tahun 1328 Masehi adalah Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa yang bergelar Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru yang ditunjuk oleh Raja Jayanegara sebagai wakil kerajaan Majapahit di Pulau Bali. Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa adalah keturunan dari Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana yang memerintah Bali pada tahun 1204 Masehi. Raja ini adalah keturunan dari Raja Dua Sejoli, Sri Gunapriya Dharmapatni, dan suaminya Sri Dharma Udayana Warmadewa, yang memerintah tahun 989 sampai dengan 1001 Masehi, di Kerajaan Bedulu. Kerajaan Bedulu diperkirakan terletak di antara desa Bedulu dan Pejeng, Gianyar, dan bekas pemandian raja kini disebut sebagai Pura Arjuna Matapa. Pemerintahan Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa adalah wakil pemerintahan kerajaan Majapahit di Bali sehingga untuk jabatan penting seperti senapati beliau mengangkat orang dari Majapahit di samping orang-orang dari Bali sendiri. Senapati yang diangkat beliau diantaranya 1. Ki Dalang Kamok, diangkat menjadi Senapati Kuturan. 2. Ki Candi Lengis, diangkat menjadi Senapati Sarpua. 3. Ki Jagatrang, diangkat menjadi Senapati Weresanten. 4. Ki Pindamacan, diangkat menjadi Senapati Balembunut. 5. Ki Gagak Sumeningrat, diangkat menjadi Senapati Baladiaksa. 6. Ki Kuda Makara, atau Ki Kuda Langkat, diangkat menjadi Senapati Danda. 7. Ki Lembu Lateng, diangkat menjadi Senapati Manyiringan. 8. Ki Gagak Lepas, diangkat menjadi Senapati Dinganga. 9. Mantri Irah Prana, diangkat menjadi Sekretaris Kehakiman 1. 10. Mantri Wadyawadana, diangkat menjadi Sekretaris Kehakiman 2. 11. Ki Panji Singaraja, diangkat menjadi Sekretaris Kehakiman 3. Perutusan pendeta Siwanya adalah 1. Paduka Raja Guru, diangkat menjadi pendeta besar yang berkuasa di Dharma Hanyar 2. 2. Paduka Raja Diaksa, diangkat menjadi pendeta besar yang berkuasa di Air Gajah sekarang di Goa Gajah. 3. Paduka Raja Manggala, diangkat menjadi pendeta besar di Trinayana. Perutusan pendeta Buddhanya adalah 1. Dang Upadhyaya Pujayanti, diangkat menjadi pendeta besar di Biharanasi. 2. Dang Upadhyaya Karmangga, diangkat menjadi pendeta besar di Puranagara. Demikianlah susunan pejabat kerajaan yang diangkat oleh beliau. Dalam pemerintahannya, beliau juga membuat undang-undang desa yang ditata di atas perunggu, dan isinya pun kebanyakan disesuaikan dengan prasasti-prasasti yang telah ada. Segala keputusan beliau didasarkan atas permusyawaratan, dan tempat pengambilan keputusan biasanya dilakukan di balai pendapa yang ada di istana. Para pendeta Siwa, Buddha, Resi dan Mahabrahmana yang ada di desa-desa sangat dihargai oleh beliau, bahkan mereka diikut-sertakan dalam sidang, di samping pejabat-pejabat resmi di kerajaan. Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa, dalam melaksanakan sehari-hari tugas pemerintahannya, telah mengangkat putranya sendiri, yang bernama Sri Trunajaya, sebagai Raja Muda. Akan tetapi,
Entah mengapa, raja muda ini belum bersedia untuk dicalonkan menjadi raja. Sebagai raja, Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa sangat bijaksana dalam menjalankan pemerintahan. Beliau sangat taat melakukan upacara di pura-pura, terlebih pemujaan terhadap leluhurnya. Dari itulah, beliau membuat peraturan-peraturan adat untuk upacara Paduka Batara, almarhum yang dicandikan di Candi Manik, yang upacaranya jatuh pada setiap bulan purnama, dalam bulan Cetra atau Maret. Bangunan-bangunan suci banyak didirikan pada zaman pemerintahan beliau. Sebuah taman yang sangat indah telah dibangun di sebelah selatan desa Bangli. Kolamnya dihiasi patung Makara Dewi, sedangkan di sebelah selatannya dibuat bangunan suci pemerajaan untuk pemujaan beliau yang disebut Gua Merku. Kini komplek taman tersebut disebut Taman Bali. Pemerintahan Sri Walajaya Kertaningrat tahun 1328 sampai tahun 1337 Masehi. Pada tahun 1328, Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa mangkat, di mana peristiwa tersebut tahunnya bersamaan dengan terbunuhnya Jayanegara, Raja Majapahit yang kedua, oleh Tabib Ratanca. Setelah Sri Dharma Utungga Dewa Warmadewa wafat, maka putranya yang bernama Trunajaya menggantikan kedudukan beliau sebagai raja dengan memakai gelar Sri Walajaya Kertaningrat. Hal tersebut tercantum dalam prasasti yang tersimpan di Desa Selembung, Karangasem. Dalam prasasti itu juga disebutkan Pura Hyang Api atau Agnisala, tertulis nama Maharesi Agastya yang menyelesaikan perkara Desa Selembung. Adapun pejabat-pejabat pemerintahan pada masa pemerintahan ayah beliau masih tetap dipertahankan, kecuali jabatan untuk Senapati Balembunut diganti sebanyak 2 kali. Pada tahun 1324 Masehi, jabatan tersebut dipegang oleh Ki Pindamacan, sedangkan tahun 1325 diganti oleh Ki Gentur, sampai akhirnya dipegang oleh Ki Bondatuhet. Pada pemerintahan beliau, Desa Selembung dibebaskan dari pembayaran pajak dan rodi, karena desa ini memelihara sebuah candi yang ada di Linggabawana. Kemungkinan candi tersebut adalah merupakan tempat abu ayahanda beliau, yaitu Dharma Utungga Dewa Warmadewa dimakamkan. Keadaan Pulau Bali pada masa pemerintahan beliau sangat tenang dan aman. Pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten, 1337 pada tahun 1337 Masehi, Raja Sri Walajaya Kertaningrat mangkat, sehingga untuk menggantikan kedudukan beliau adalah saudaranya sendiri, yang bernama Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Hal tersebut tercantum dalam prasasti di Desa Langgahan. Mengenai raja tersebut, ada berbagai pendapat. Ada yang berpendapat bahwa raja itulah yang dimaksud dengan nama Maya dan Nawa, yang dikalahkan oleh Batara Indra. Kemudian ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa raja tersebut seorang raja yang berbudi jahat. Berdasarkan arti kata Sri Astasura Ratna Bumi Banten, mengandung makna seorang putra para dewa yang menjelma di Pulau Bali. Asta sama dengan 8, Sura sama dengan dewa, Ratna sama dengan permata, Bumi Banten sama dengan tanah Bali atau wilayah Bali. Dengan kata lain, permata dari 8 dewa yang ada di Pulau Bali, Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten menganut agama Ciwa seperti yang tercantum dalam prasasti. Sapata Indah Takita, Batara Puntahyang Angasti Maharesi, Purwa, Daksina, Paschima, Utara, Agneya, Neriti, Byaoya, Aisanya, Urda Atha, Rawi, Caci, Siti Jalapawana, Ahoratri, Hutasana, Sandiadwaya, Yaksa Basawa Saca, Pretasura Garuda Gandarwa, Graham Nakesatra, Kinara Raksasa Pigana, Katwori Lokapala, Indra Yama Waruna Kuera, Mowang Putra Dwata, Nandiswara Mahakala, Kita Prasida Rumaksa Bumi Hyang Taraf Bali, dalam menjalankan pemerintahannya. Beliau membentuk beberapa kesenapatian yang baru. Beliau mengangkat seorang mangkubumi yang gagah perkasa, bernama Ki Pasung Grigis, yang tinggal di Desa Tengkulak, dekat Istana Bedahulu, di mana Raja Astasura bersemayam. Sebagai pembantunya, diangkat Ki Kebo Iwa, alias Kebo Taruna yang tinggal di Desa Belah Batu. Para menterinya disebutkan antara lain 1. Krian Girikmana,
tinggal di desa Loring Giri Ularan, Buleleng. 2. Krian Tambiak, tinggal di desa Jimbaran. 3. Krian Tunjung Tutur, tinggal di desa Tenganan. 4. Krian Buahan, tinggal di desa Batur. 5. Krian Tunjung Biru, di desa Tianyar. 6. Krian Kopang, tinggal di desa Seraya, dan Walung Sari tinggal di desa Taro 7. 7. Krian Kalajemet, di desa Tangkas 8. Krian Buahan di Batur. 9. Krian Walung Singkal di desa Taro. Dikisahkan, di Bali adalah raja bernama Sri Gajah Waktra, yang dikatakan sebagai seorang pemberani, serta sangat sakti. Disebabkan karena merasa diri sakti, maka keluarlah sifat angkara murkanya, tidak sekali-kali merasa takut kepada siapapun, walau kepada para dewa sekalipun. Sri Gajah Waktra mempunyai sejumlah pendamping, yang semuanya memiliki kesaktian, kebal, serta juga bijaksana, yakni Mahapatih Ki Pasung Gerigis, bertempat tinggal di Tengkulak, Patih Kebo Iwa bertempat di Belah Batu, keturunan Kiai Karang Buncing, Demung I Uduk Basur, Tumenggung Ki Kalagemet, Menteri Girik Mana, Ularan, berdiam di Den Bukit, Ki Tunjung Tutur, di Tianyar, Ki Tunjung Biru, berdiam di Tenganan, Ki Buan di Batur, Ki Tambiak, berdiam di Jimbaran, Ki Kopang di Seraya, Ki Kalung Singkal, bertempat tinggal di Taro. JJJ, arti kata beda hulu. Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, ternyata tidak mau kalah wibawa, dan menyatakan tidak bersedia tunduk di bawah kekuasaan Majapahit, meskipun beliau adalah keturunan Majapahit. Karena itu, beliau dijuluki Raja Beda Hulu. Beda, artinya berbeda atau pendapat, dan hulu, berarti atasan. Tegasnya raja ini, tidak mau melepaskan diri, dan tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Majapahit, sebagai atasan yang dulu mengangkatnya. Sikap dan perilaku raja ini, didengar oleh Ratu Majapahit, karena itu Ratu Tribuana Tunggadewi menjadi marah besar, sehingga beliau merencanakan untuk mengirim pasukan besar ke Bali, di bawah pimpinan Patih Gajah Mada. Untuk lebih jelasnya, bahwa Raja Bali diangkat oleh Singhasari dan Majapahit, dapat diuraikan sebagai berikut. Setelah akhir pemerintahan Raja Kembar, Mahasora dan Mahasori, atau yang lebih dikenal dengan Raja Masula Masuli, yang menjadi Raja Bali adalah Sri Hyang Ning Hyang Adi Dewa Lencana, tahun-tahun 1260 sampai tahun 1286 Masehi. Pada masa pemerintahan raja ini, Bali diserang, dan dikuasai oleh kerajaan Singhasari, di bawah kepemimpinan Raja Kertanagara. Raja Adidewa Lancana, kemudian ditangkap dan dibawa ke Singhasari, tahun 1286 Masehi. Sejak itulah, Bali menjadi kekuasaan kerajaan Singhasari. Dengan dikuasainya Bali oleh Singhasari, maka pengangkatan raja-raja Bali selanjutnya, dilakukan oleh Raja Singhasari. Namun demikian, karena kerajaan Singhasari runtuh akibat penyerangan dari Prabu Jayakatwang, yang menyebabkan Prabu Kertanagara gugur, maka selanjutnya, pengangkatan Raja Bali, dilakukan oleh Majapahit, yang merupakan penerus dari kerajaan Singhasari. Raja Bali pertama yang diangkat oleh Prabu Kertanagara adalah Ki Krian Demung, yang berasal dari Jawa Timur, yang kemudian digantikan oleh putranya Ki Kebo Parut. Berikutnya yang menjadi Raja Bali adalah Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru, tahun 1324 sampai tahun 1328 Masehi. Beliau diangkat oleh Raja Majapahit, yaitu Prabu Jayanegara, atau Kalajemet. Yang menggantikan beliau adalah putranya sendiri, yaitu Sri Tarunajaya, dengan gelar Sri Walajaya Kertaningrat, tahun 1328 sampai tahun 1337 Masehi. Sesudah beliau meninggal dunia, maka digantikan oleh adiknya, yaitu Sri Astasura Ratna Bumi Banten, yang berarti raja yang berkuasa, tahun 1337 sampai tahun 1343 Masehi. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.